Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid dan dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakkaratul ilmi. Dan alhamdulillah ini adalah bagi saya pertemuan yang kedua di masjid yang mulia ini. Saya tidak ingat pada tahun keberapa saya datang ke masjid ini dan ke tempat ini, dan ini adalah yang kedua kalinya alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu bahasan yang sangat penting yang wajib dipahami oleh setiap mukmin muslim dan tentunya diaplikasikan dan direalisasikan dalam kehidupan kita, itu tentang memahami hakikat tauhid. Kita akan mengupas sebagai dasar untuk menjelaskan hakikat tauhid, yaitu 4 ayat di antara ayat yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran. Ya, 4 ayat ini sebagai penjelasan awal, yaitu surah Al-Isra pada ayat 56 dan pada ayat 57. Kemudian ayat yang kedua itu pada surah Az-Zuhruf ayat 26 sampai ayat 28. Kemudian yang ketiga itu surah At-Taubah ayat 31. Dan yang keempat adalah surah Al-Baqarah ayat 165. Ini 4 ayat yang kita akan mencoba untuk membahasnya secara singkat berkaitan dengan penjelasan hakikat tauhid. Dan ini adalah bagian dari bahasan yang dibahas oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid
dalam bab tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan pembahasan ini diambil dari kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada bab definisi tauhid dan tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas judul ini dan kenapa kita juga harus memahami betul tentang kalimat tauhid dan kalimat la ilaha illallah? Hal ini disebabkan karena manusia termasuk ahlul qiblah, man yadinu bidinil Islam, faqad ikhtalafu bi tafsiri kalimati la ilaha illallah wa bi tafsiri at-tauhid wa bi tafsiri haqiqati tauhid. Hal ini disebabkan karena manusia dan termasuk ahlul qiblah, artinya orang-orang yang beragama dengan agama Islam, itu telah berbeda-beda dan telah berselisih di dalam memahami hakikat tauhid dan memahami tentang ruang lingkup tauhid. Tentunya perbedaan ini antara baina ahlul haq wal batil wa baina ahli sunnati wa ahlul bidah. Hal ini dikarenakan dalam memahami kalimat tauhid ini telah berbeda-beda dalam memahami hakikatnya dan memahami konsekuensi dari kalimat tauhid, yaitu diantara ahli sunnah dengan ahlu bidah. Oleh sebab itu, para ulama menyusun kitab tauhid seperti Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, wal Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala, wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan ulama-ulama yang lainnya menyusun kitab yang dinamakan dengan kitab tauhid. Hal itu karena banyaknya juga penyimpangan-penyimpangan ketika mereka mendefinisikan tauhid dan ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Pemimbabil misal, sebagai contoh, at-tauhidu inda Jahmiyah. Tauhid menurut Jahmiyah, pengikut Jaham Ibnu Safwan. Wa innahum yufassiruna tauhid bi inkari asma'illahi wa sifatihi wa yunkiruna asma'ullahi ta'ala wa sifatihi fi dhannihim isbatul asma'i wa sifat yastalzimu at-tashbih. Orang-orang Jahmiyah mendefinisikan tauhid dan hakikat tauhid adalah tidak menetapkan nama dan tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Mereka tidak menetapkan nama-nama Allah dan mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah, karena menurut prasangkaan mereka atau keyakinan mereka bahwa menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah punya konsekuensi menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka orang-orang Jahmiyah
tidak menetapkan nama-nama Allah dan tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Allah hanya dikatakan ada, bahkan mereka menetapkan sifat salbiyah saja, salbi. Allah tidak dikatakan ada, tidak katakan tidak ada. Karena kalau dikatakan ada sama dengan yang ada, kalau dikatakan tidak ada sama dengan yang tidak ada. Maka mereka mensifati Allah dengan sifat salbiyah. Kemudian at-tauhid inda ahlil kalam. Tauhid menurut ulama ahlul kalam dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, mereka mendefinisikan tauhid dengan dua sisi. Yang pertama adalah adamu isbatus sifat, yang isbatul asma duna isbatus sifat. Dalam keyakinan orang-orang Mu'tazilah, tauhid adalah menetapkan nama Allah tapi jangan menetapkan sifat bagi Allah. Karena menetapkan sifat bagi Allah punya konsekuensi menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka mereka menetapkan nama tapi kosong dari penetapan sifat. Dan ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah, mengartikan tauhid dan mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la ikhtira'a ilallah, la khaliqa ilallah. Mereka menafsirkan tauhid dengan kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak membahas tentang tauhid uluhiyah, tidak berkaitan dengan ifradullah ta'ala bil ibadah, tidak berkaitan dengan mengesahkan Allah dengan ibadah. Wa hada masyhur tab'an fi dunia, dan ini tentunya juga masyhur di dunia ini. Bahkan mungkin kita lihat di sekolah-sekolah kita atau di perguruan-perguruan tinggi Islam, ketika membahas tauhid adalah berbicara tentang ketuhanan. Jadi ketika berbicara tauhid bukan berbicara tentang masalah mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan ta'ah, tetapi umumnya adalah dinamakan dengan ilmu ketuhanan, mencari Tuhan. Hanya menetapkan pencipta Allah, pemilik Allah, dan tidak berbicara berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Dan ini tentunya banyak sekali sebagaimana kita dilihat di Indonesia di perguruan-perguruan yang dinisbatkan dengan perguruan tinggi Islam, itu membahas tentang ilmu ketuhanan adalah berbicara tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Ta'ala. Kemudian tauhid menurut orang-orang Murji'ah. Jadi tauhid menurut orang-orang Murji'ah, At-tauhid indahum mujarradul kalam atau mujarradul i'tiqad dunal amal. Orang-orang Murji'ah mereka mendefinisikan tauhid dan mereka menafsirkan tauhid dengan semata-mata mengucapkan atau meyakini, atau mengucapkan dan meyakini, dan tidak berkaitan dengan amal. Jadi mereka meyakini orang cukup mengucapkan kalimat syahadatain, cukup orang mengikrarkan kalimat syahadatain dunal amal, dengan tanpa beramal, yaitu mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Mereka adalah kaum Murji'ah yang mengatakan iman cukup dalam hati, seperti dari kalangan Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah pengikut Jahmi bin Safwan. Ada yang mengatakan iman cukup dalam lisan, tidak usah yakin, tidak usah amal. Maka ini adalah Murji'ah Karomiyah, pengikut Muhammad di Mukarram. Dan yang lainnya adalah Murji'ah Fuqaha yang mengatakan iman cukup dalam hati dan cukup dalam lisan, dan amal tidak bagian dari iman. Maka mereka mengatakan Islam atau iman
atau tauhid cukup mengikrarkan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dunal amal, tanpa beramal, ya, dan tanpa menunaikan amal. Maka ini adalah definisi tauhid menurut orang-orang apa? Murji'ah. Wa tauhid inda gulati sufiyah. Dan tauhid menurut gulatus sufiyah, sebagian sekte dari orang-orang sufi, mereka mendefinisikan tauhid adalah yang dimaksud dengan wahdatul wujud, yaitu la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah Ta'ala. Mereka mengatakan kita adalah Tuhan, Tuhan adalah kita, kita adalah Allah, Allah adalah kita, yang dinamakan dengan wahdatul wujud, ya, menyatunya makhluk dengan Allah, Allah dengan makhluk. Yang sesungguhnya orang yang meyakini wahdatul wujud ini dikatakan akfar minal yahudi wa nasara, mereka lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala telah terjadi perbedaan dalam memahami hakikat tauhid, kemudian ma'alimut tauhid, yaitu rambu-rambu dan sendi-sendi yang berkaitan dengan tauhid, maka mesti seorang sunni, seorang ahli sunnah harus memahami hakikat tauhid. Lianna tauhid laisa mujarradi taqallum bi kalimati tauhid wa laisa mujarradu bi at-taqallum bi kalimati la ilaha illallah. Karena tauhid tidak semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalimat la ilaha illallah akan berguna bagi yang mengucapkannya dan berguna bagi yang mengikrarkannya apabila ia mengucapkan kalimat tauhid, dia memahami 5 poin penting. Kalimatul la ilaha illallah yanfa'u li sahibihi liman arafa hadhil umuri al khamsah. Kalimat tauhid akan berguna, bermanfaat bagi yang mengucapkannya dan mengantarkan ia mengucapkannya ke surga dan menyelamatkan dia dari api neraka apabila ia mengucapkan kalimat tauhid ini, memahami 5 poin yang sangat penting ini, yang secara singkat saya akan menjelaskannya. Qala ulama an yakuna arifan bimaknaha. Yang pertama adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini faham kepada maknanya. An yakuna arifan bi arkaniha. Yang kedua adalah yang mengucapkan kalimat ini memahami kepada rukun dari kalimat la ilaha illallah. Asalisu an yakuna aliman bi syurutiha, bahwa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dia harus memahami tentang syarat-syaratnya. Ar-rabi'ah an yakuna aliman bi muqtadaha wa bi lawazimiha. Dan yang keempat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia mesti memahami kepada konsekuensi dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya mengucapkan. Wal khamisatu an yakuna aliman binawaqidiha. Sedangkan yang kelima, seseorang harus paham dan mengetahui kepada pembatalnya. Yan bagil mu'min an yata'allama hadil umuril khamsah. Tata'allaq bi kalimati la ilaha illallah. Fa kalimatul la ilaha illallah laisa mujarradul kalam, laisa mujarradun nutqi. Maka wajib kepada setiap mukmin, wajib kepada setiap muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk mengetahui 5 tangga ini dan untuk mengetahui 5 tahapan ini. Karena kalimat la ilaha illallah bukan semata-mata mengucapkan,
bukan semata-mata mengikrarkan. Dia harus mengetahui tahapan-tahapan yang tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah an yakuna aliman bimakna. Dia harus mengetahui maknanya, yaitu makna yang hak, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Dan mana yang hak dari kalimat la ilaha illallah hanya satu, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Fa antum tu'allimuna al-aulad bihadhil kalimah wa bihadha tafsir. Maka antum wajib, baik seorang bapak atau seorang ibu, mengajari anak dengan kalimat ini dan dengan definisinya. Jadi definisi kalimat la ilaha illallah hanya satu yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak atau tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah. Allah berfirman, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil." Adapun tafsir-tafsir selain ini, maka ini tafsir yang keliru. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Kalau ada orang yang mengatakan tafsir dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka ini keliru. Pertama, keliru dari sisi bahasa, karena ilah bimana ma'bud dan bukan ilah bimana al-khalq. Walaupun sudah barang tentu zat yang disifati dengan ilah adalah zat yang mencipta. Yang kedua, kalau dikatakan la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, maka orang-orang musyrik Quraisy adalah mukmin, karena mereka pun meyakini yang mencipta Allah, yang memiliki bumi dan semesta ini Allah. Tetapi Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar mengatakan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Agar mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka tafsir dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan ahlul kalam yang mengatakan la ilaha illallah dengan arti la khaliqa illallah batil. Atau yang kedua, tafsir yang disebutkan oleh kaum hizbiyun, yang mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan semata-mata mengatakan la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah, tidak ada tempat berhukum kecuali Allah. Maka ini pun tidak benar, sebab ini adalah tafsir juz'i, tafsir yang sebagian. Karena mesti pokoknya itu apa? Ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau orang menafsirkan la ilaha illallah, la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, maka ini multi tafsir dan berbahaya. Kalau orang yang mengatakan la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka ini sekedar keliru dalam sisi penafsiran dan bahasa. Tapi kalau maknanya la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, maka ini dimaksudkan satu bahaya, yaitu yang dinamakan dengan wahdatul wujud, bahwa tidaklah kita menyembah kecuali menyembah Allah. Atau orang menyembah berhala berarti menyembah Allah, karena tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maka makna yang benar, makna yang hak hanya satu, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang hak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Maka ini makna. Sedangkan yang kedua, ma'rifatu arkaniha,
mengetahui rukunnya. Fa arkanu la ilaha illallah ruknan, an-nafyu wal isbat. Adapun rukun dari kalimat la ilaha illallah ada dua, menafikan dan menetapkan, menindakkan dan menetapkan. Yaitu menafikan, mengingkari seluruh yang disembah selain Allah, dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dan kita akan melihat dengan ayat-ayat yang kita akan bawakan nanti. Ya. Jadi tauhid mesti berkumpul dua rukun. Kalau orang menyembah Allah tetapi menyembah selain Allah, maka bukan muwahhid. Dia bukan ahli tauhid. Mesti berkumpul dua-duanya. Yang ketiga, ma'rifatus syurutiha, memahami syarat-syaratnya. Wahab bin Munabih rahimahullahu taala dan ulama sepakat fasyurutu la ilaha illallah sab'ah. Syarat la ilaha illallah itu ada 7. Tapi bukan makomnya saya untuk menjelaskan perincian ini. Ini hanya menjadi mukadimah untuk membahas ayat 4 tadi. Ya. Syarat yang 7 ini apa? Al ilmu bina maknaha. Yang pertama adalah ilmu kepada maknanya, yang masuk pada poin pertama tadi. Yang kedua adalah al-yakin. Yang ketiga adalah al-qabul. Yang keempat adalah al-inqiyad. Yang kelima as-sidqu. Yang keenam al-ikhlas. Yang ketujuh al-mahabbah. Perinciannya di lain tempat insyaallah. Tapi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak berguna sehingga ia memahami dan menjalankan konsekuensi dari syarat yang 7 ini. Karena Wahab bin Munabih rahimahullahu taala ketika datang seseorang dan bertanya kepadanya, wahai syekh, wahai imam, tidaklah kalimat la ilaha sebagai pembuka pintu surga? Beliau bala, betul. Lakin ma miftihad illa an yakuna lahu asnan. Tapi kata beliau, tidak ada kunci kecuali ada giginya. Siapa yang membuka kunci atau membuka pintu, membuka kunci yang kuncinya ada gigi-giginya, dia bisa membuka kunci itu. Tapi kalau hilang satu, maka tidak dibuka. Demikian juga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan mendapatkan manfaat dari ucapannya manakala dia memenuhi syarat-syaratnya. Menunaikan apa? Syarat-syaratnya. Yang keempat, ya, menunaikan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Al-wala'u wal bara' wa ta'ah wa ikhlasu ta'ah wal amal. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini adalah wala dan bara, yaitu wala kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang beriman. Bara berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, dan dari setiap kesyirikan, kekafiran, sifat munafik dan seterusnya. Karena tentunya di dalam ayat yang tadi, pamayakfur bitaghut wa yu'min billah. Jadi tidak sah tauhid seseorang tanpa menunaikan wala dan bara. Yang kelima, memahami pembatal-pembatalnya. Pembatal dari kalimat la ilaha illallah adalah banyak. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada 10 pembatal dari kalimat la ilaha illallah. Pembatal Islam, pembatal iman, pembatal la ilaha illallah. Salah satu pembatalnya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Faminha adabhu li ghairillah, salah satunya adalah menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kalau kita akan wudu, kita bertanya syarat sahnya wudu.
Kita bertanya apa rukun wudu. Setelah itu kita juga tahu apa pembatal wudu. Maka demikian juga yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus tahu definisinya, sebagaimana orang tahu definisi apa itu wudu, apa rukunnya, apa syaratnya, apa pembatalnya. Orang mukmin, orang muslim belajar tentang pembatal wudu, tetapi tidak tahu pembatal Islam. Tetapi dia tidak tahu pembatal kalimat la ilaha illallah. Maka tentunya di sini terjadi kesalahan yang sangat besar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang definisi tauhid dan tentang rambu-rambu tauhid. Walaupun Quran semuanya tauhid, Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Walaupun isi Quran intinya adalah tauhid, tetapi di antara sekian ayat bisa digambarkan oleh para ulama adalah kembali kepada 4 ayat ini yang merupakan umdah, yang merupakan pokok. Sebagaimana seluruh isi Al-Quran adalah kembali kepada surah Al-Fatihah, maka surah Al-Fatihah dijadikan sebagai apa? Pendahulu dari Al-Quran. Demikian juga para ulama ada yang menyusun hadis 40 hadis, seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan seluruh perkara agama kembali kepada 40 hadis. Sebagian para ulama ada yang mengatakan seluruh perkara agama kembali kepada 3 hadis, yaitu innamal a'malu binniyat, ya. Kemudian hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Yang ketiga, hadis yang mengatakan al halalu bainun wal haramu bainun wa ma bainahum mustabihat. Mereka mengatakan semua perkara yang berkaitan dengan agama kembali kepada 3 hadis ini. Pokoknya ada para ulama menyusun arba'una hadisan fil ahkam, 40 hadis tentang hukum, yaitu Al-Imam Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala menyusun 40 hadis tentang hukum. Ada yang menyusun arba'una hadisan fil jihad, 40 hadis tentang jihad. Ada yang menyusun hadis arba'una hadisan fi fadli la ilaha illallah, 40 hadis keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi artinya mengumpulkan beberapa ayat atau mengumpulkan beberapa hadis yang merupakan penjelasan pokok agama itu dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akan membahas sekarang 4 ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang merupakan pokok-pokok berkaitan dengan hakikat tauhid. Yang pertama itu surah Al-Isra. Yaitu pada ayat yang kita telah jelaskan tadi, ya, bahwa ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semua, itu ayat 56, ayat 57. Allah berfirman, qulid'u alladzina za'antum min dunillah fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdura. Dua ayat ini disebutkan dalam surah Al-Isra
sebagai pokok ayat tentang tauhid. Di mana ayat ini menafsirkan hakikat dan pokok dari tauhid. Itu kaidah yang sangat penting untuk kita pahami tentang tauhid. At-tauhidu huwa ikhlasul ubudiyati lillah. Inti dari tauhid dan hakikat dari tauhid adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dengan itulah para rasul diutus, dengan itulah hikmah Quran diturunkan, dan dengan itulah hikmah manusia diciptakan. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qala Allah Ta'ala, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan dari ayat ini menjelaskan satu kaidah penting ketika kita menjelaskan tauhid dan hakikat tauhid. Untuk kita mengatakan tauhid adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan doa, mengikhlaskan tawakal, mengikhlaskan istighotsah, mengikhlaskan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menjelaskan bahwa mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui Allah sebagai pemilik, mengakui Allah sebagai pengatur alam semesta, itu tidak dikatakan pelakunya muwahhid. Itu tidak dikatakan pelakunya bertauhid sehingga dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari tauhid adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan doa kepada Allah, mengikhlaskan sembelihan kepada Allah taala. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam beberapa kitabnya, seperti dalam kitab Kasyfus Syubhat, kemudian dalam kitab Qawaidul Arba, kemudian dalam kitab Qawaidus Sittah, beliau menjelaskan at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Sehingga beliau mengatakan, ketahuilah bahwa orang-orang yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan yang menciptakan bumi adalah Allah. Mereka mengatakan yang mengatur alam semesta adalah Allah. Mereka mengatakan yang memberi rizki adalah Allah. Tetapi yang menjadi perselisihan antara Nabi SAW dengan orang-orang kufar Quraisy adalah dalam kalimat la ilaha illallah, dalam kalimat ikhlasul ubudiyati lillah. Maka ini menjadi satu kaidah bahwa setiap orang yang akan mendakwahkan tauhid dan akan menjelaskan tauhid, maka tauhid bukanlah mengajari tentang ketuhanan. Karena sesungguhnya orang tentang meyakini ketuhanan itu adalah fitrah. Seandainya manusia tidak terkontaminasi dan tidak terganggu dengan penyimpangan seperti orang-orang mulhid, orang-orang ateis, maka manusia akan mengatakan ada Allah. Maka yang diajarkan oleh para nabi, yang didakwahkan oleh para nabi adalah mengajarkan kalimat la ilaha illallah, yaitu agar manusia menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam ayat yang tadi, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul
yang mereka berkata ani budullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah tagut. Dan ini adalah hakikat tauhid. Maka para ulama pun menjelaskan tauhid rububiyah adalah sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Man yukiru bi tauhid rububiyah mustalzimun bi iqrari bi tauhid uluhiyah. Orang yang mengimani rububiyah Allah Ta'ala, dia dituntut untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan tauhid rububiyah sebagai dalil kepada tauhid uluhiyah. Dan bukan tauhid rububiyah adalah sebagai ujung dari tauhid. Maka lihat dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ujungnya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Rabb kamu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu Allah Ta'ala yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya, dan menurunkan hujan dari langit, mengeluarkan biji-bijian buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka di ujungnya apa? Janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah, sebagaimana kalian meyakini tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan, dalam pengurusan, dalam kepemilikan. Maka artinya apa? Tauhid rububiyah itu sebagai dalil agar manusia mentauhidkan Allah dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah makna dari kalimat tauhid. Maka lihatlah di sini, yaitu dalam ayat yang tadi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan, yaitu wahai Muhammad, alladzina za'antum min dunillah. Ya. Jadi apa-apa yang kalian sembah selain Allah, dan apa-apa yang kalian minta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yamlikuna kashfad duri ankum wala tahwila. Maksudnya di sini para malaikat yang diminta, ya, Nabi Isa yang dijadikan sembahan, Uzair yang dijadikan sembahan, dan orang-orang soleh yang dijadikan sembahan, maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat kesulitan atau memindahkannya. Mereka tahta kudratillah. Mereka tahta, artinya mereka di bawah kekuasaan Allah. Mereka dikuasai oleh Allah Ta'ala. Kemudian ayat setelahnya Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim. Mereka, para malaikat, karena ini maknanya itu, dan orang-orang soleh dan para nabi yang dijadikan sekutu oleh mereka orang-orang musyrik, mereka sendiri mencari jalan kedekatan kepada Allah. Mereka melakukan taat, ya. Dan mereka itu mengharapkan rahmat kepada Allah dan takut kepada azabnya. Seolah-olah dalam ayat ini, wahai manusia yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, ketahuilah bahwa seluruh sekutu-sekutu itu tidak punya kemampuan. Bagaimana kalian memintanya? Lalu orang-orang yang dijadikan sekutu oleh kalian kepada Allah Ta'ala, ataupun segala sesuatu yang dijadikan sekutu oleh kalian kepada Allah, dari para malaikat dan para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh, sesungguhnya mereka mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala. Maka tauhid yang dimaksud adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tauhid yang dimaksud adalah taat kepada Allah. Karena ahlu tauhid dari kalangan para nabi, kalangan para rasul dan orang-orang soleh, mereka mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kalau kita menjelaskan tauhid, dan itu yang dimaksud dengan dakwah tauhid, bukan menjelaskan tentang ilmu ketuhanan, bukan mengenalkan manusia kepada Tuhan dalam arti siapa penciptamu, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit.
Tapi bukan berarti itu adalah bukan bagian dari tauhid, tapi bukan ujung dari pembahasan tauhid, dan bukan inti dari tauhid. Karena itu semua adalah dalil untuk tauhid uluhiyah. Ya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Allah berfirman, dan tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf ya, ayat 106. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Artinya apa? Ini menjelaskan ayat yang lain. Ketika orang-orang kufar Quraisy ditanya, siapa yang menciptakan bumi? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia? Mereka mengatakan Allah. Tapi ketika diajak dengan kalimat la ilaha illallah wa hum yastakbirun, mereka sombong. Kecuali mereka musyrik. Bahkan Abu Thalib yang tidak masuk Islam, ketika datang tentara gajah dari Yaman, maka Abu Thalib mengatakan, fa amal Ka'bah fahiya milku Rabbil A'la. Adapun Ka'bah, dia adalah pemilik Rabb, dimiliki oleh Rabb alam semesta. Maka beliau mengatakan, adapun kami akan menjaga ternak-ternak kami, katanya. Artinya apa? Abu Thalib yang tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, mengakui bahwa pemilik alam semesta yang memiliki Ka'bah adalah Allah Ta'ala. Tapi ini tidak menjadikan orang bertauhid, dan tidak diakui itu adalah sebagai ahlu tauhid. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin berkata, dan yang paling menakjubkan, bukan takjub dalam arti hebat, dan yang paling mengagetkan, kata beliau, kondisi umat Islam yang mereka mengucapkan kalimat ini, bahkan mereka sholat, mereka puasa, mereka menunaikan ibadah haji, dan mereka menunaikan umroh, dan mereka bersedekah, wakin yusyrikuna billah, tapi mereka musyrik kepada Allah. Mereka mendatangi kuburan-kuburan dan bertabaruk dengan penghuni kubur. Mereka mendatangi jin. Mereka datang kepada umpamanya orang-orang ya, di pantai selatan datang ke Nyi Roro Kidul, menyembelih dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu banyak orang yang tidak paham kepada makna tauhid dan kepada hakikat tauhid yang dimaksud. Itu adalah ayat yang pertama, di mana ini tadi dijadikan sebagai rukun. Artinya apa? Orang yang mentauhidkan Allah wajib dia mengingkari dan jauh dari setiap yang disembah selain Allah Ta'ala. Ayat yang kedua, itu surah Az-Zuhruf ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqabihi la'allahum yarji'un. Allah berfirman tentang ayat ini, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Zat yang menciptakanku, dan seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang kedua ini menjelaskan tentang hakikat tauhid, bahwa tauhid ini harus membuahkan
kufur kepada selainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam banyak ayat, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah." U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi pada ayat yang kedua ini menjelaskan tauhid tidak dikatakan tauhid kecuali berkumpul dua rukun. Yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Tidak dikatakan muwahhid, tidak dikatakan ahli tauhid kecuali mengumpulkan dua rukun ini. Apa yang dimaksud dengan dua rukun ini? Yang pertama, mengkufuri, mengingkari, menjauhkan diri dari setiap yang disembah selain Allah. Sedangkan isbat yaitu menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Maka jika orang menyembah Allah lalu menyembah selain Allah, maka dinamakan dengan musyrik. Barang siapa yang tidak menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah, maka dia juga bukan muwahhid. Dan jika dia tidak menyembah Allah dan menyembah selain Allah, maka dia juga bukan muwahhid. Maka yang muwahhid adalah yang menyembah Allah semata dan kufur kepada yang lainnya. Dan ini adalah tauhid. Dan tauhid mesti ada wala dan bara. Apa yang dimaksud wala dengan bara? Konsekuensi dari kalimat tauhid itu mahabbatu kalimati la ilaha illallah wa mahabbatu li ahlihi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mesti mencintai kalimat la ilaha illallah, dan dia mesti mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mesti mencintai orang yang mengamalkannya dan orang yang mendakwahkannya. Kenapa? Urul iman al-hubbu fillah. Simpul iman adalah cinta karena Allah Ta'ala. Innama walikumullahu Allahu wa rasuluhu wal mu'minun. Adalah wali-wali kalian itu adalah Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Maka wajib orang beriman loyalitas kepada Allah, loyalitas kepada Rasul, dan loyalitas kepada orang beriman. Wajib. Karena ini adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha. Yang kedua adalah al-bara, yaitu berlepas diri. Al-bara yang memiliki makna al-bugdu, wat tarku, wal inkar, wal adawah. Artinya orang yang beriman ini mesti dia bara. Bara dari apa? Minasyirki wa ahlihi, wa minal kufri wa ahlihi, wa mina nifaki wa ahlihi, wa minal bid'ati wa ahlihi. Orang yang mengucapkan tauhid ini mesti punya konsekuensi bara. Dari apa? Dari kesyirikan dan pelakunya, dari kekufuran dan pelakunya, dari kemunafikan dan pelakunya, dari maksiat dan pelakunya, dan dari bid'ah dan pelakunya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan urul imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Itu apa? Simpul iman, cinta karena Allah dan benci kepada apa? Benci karena Allah Ta'ala. Dan ini konsekuensi. Dan bara memiliki mana apa? Al-bughdu, benci. Orang mesti benci kepada kesyirikan. Orang mesti benci kepada pelaku kesyirikan. Tidak boleh ada mahabbah. Siapa yang mencintai kesyirikan cacat tauhidnya, bahkan bisa batal tauhidnya. Karena iman adalah al-hubbu fillah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti benci kepada kekufuran dan benci kepada pelakunya. Tidak mungkin orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berloyalitas kepada orang kafir, mendukung orang kafir, mengangkat pemimpin orang kafir. Enggak mungkin orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha. Ini rambu-rambunya. Kemudian apa? At-tarku wal bu'du, menjauh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Ashabul Kahfi, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah.
ketika Ashabul Kahfi i'tizal, artinya berlepas diri dan menjauhkan diri dari mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Jadi mesti al-bughdu, kemudian at-tarku wal bughdu, kemudian apa? Adawah wal baghdha, ada kebencian dan adawah. Fal mu'min wal muslim wal muwahhid la yuwalil kafirin, la yuwali ahlal ma'asi, la yuwalil musyrikin, wa la yuwali ahlal bid'ah. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid tidak akan berloyalitas. Loyalitas artinya mendukung, menolong, membantu. Tidak. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Ini jelas ya. Karena kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa bididdihi yatabayyanu al-asya. Jadi dengan lawannya itu akan jelas sesuatu. Dan ini ahli tauhid. Tapi kaidah yang kedua ini bukan berarti ahli tauhid tidak ada toleran dalam hal yang Allah memerintahkan. Dan jangan dipahami bahwa ketika kita memahami ini berarti akan anarkis, kekerasan. Tidak. Karena ada rambu-rambu lain. Dan orang yang bertauhid tidak mungkin akan meyakini kebenaran selain Islam. Dia akan mengatakan yang benar hanya satu adalah tauhid, yang benar hanya satu adalah Islam. Karena ini adalah berkaitan dengan wala dan bara. Dan ini prinsip. Orang yang bertauhid tidak mungkin tasyabuh dengan orang kafir. Karena tasabuh itu akan mencacati tauhid. Ima menyebabkan dia kafir, ima mencacatinya adalah cacat walaupun tidak kafir. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis, bu'istu bis-sayf bainan nasi an yuwahhidullaha ta'ala wa ju'ila rizqi tahta rumhi wa ju'ilatis saghair wa dhillatu liman khalafa amri man tashabi qaumin fahuwa minhum. Lihat Nabi SAW mengumpulkan dalam satu hadis. Beliau mengatakan, aku diutus dengan pedang di tengah-tengah manusia agar manusia mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dijadikan rizki aku dan umatku di bawah kilatan pedang, dan dijadikan kehinaan bagi siapa yang menyelisihi urusanku, menyelisih sunnahku. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia seperti mereka. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin tidak mungkin mendukung orang kafir. Orang mukmin tidak mungkin mengangkat pemimpin orang kafir. Karena ini rambu-rambunya. Dan ini konsekuensi tauhid. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh muallif adalah ayat surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah di antara mereka sebagai sekutu selain Allah. Jadi sekutu bagi Allah. Tentunya yang dimaksud membikin sekutu dari para ulama atau ahli ibadahnya bukan berarti sujud ruku kepada pendeta-pendeta mereka atau kepada pembesar-pembesar mereka. Tapi yang dimaksud mentaati mereka dalam penghalalan pengharuman. Maka pada poin yang ketiga ini
memiliki makna tauhid adalah apa? Ikhlasut ta'ati lillah wa ikhlasul mutaba'ati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhid adalah, dan yang merupakan rambu-rambu tauhid dan merupakan bagian dari tauhid adalah mengikhlaskan taat hanya kepada Allah dan mengikhlaskan mutaba'ah hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tauhid. Sebab manusia tidak mengikuti penghalalan pengharaman kecuali dari Allah dan Rasulnya. Tidak mengikuti penghalalan dan pengharaman dari selain Allah dan Rasulnya. Dari manusia, bukan, tapi hanya dari Allah Ta'ala. Dan konsekuensi dan tuntutan dari tauhid tiada lain adalah al-hukmu bima anzalallah, bahwa kita berhukum dengan hukum Allah. Ar-ruju' ilal kitabi wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Maka oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajaru bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu kepada apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak terdapat dalam hati mereka rasa sempit terhadap apa yang kau tetapkan. Allah bertanya dalam surah Al-Maidah ayat 50-nya, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tauhid dan rambu-rambu tauhid menuntut setiap mukmin mengikhlaskan taat kepada Allah. Mengikhlaskan taatan kepada Allah Ta'ala. Dia berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Walaupun sudah barang tentu tidak menerjemahkan kalimat la ilaha dengan la hakimiyata. Tapi ahli tauhid mesti mengikhlaskan taat kepada Allah. Karena dalam ayat yang tadi, siapa yang mengikuti penghalalan seorang alim umpamanya yang diharamkan Allah, atau mengikuti pengharaman yang dihalalkan Allah, maka dia telah menjadikan orang tersebut sekutu bagi Allah. Wa qad waqa'a ala kufr, dan dia bisa masuk kepada kufur. Jadi artinya apa? Siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah dalam penghalalan pengharaman, ada orang alim atau ada tokoh, dia menghalalkan yang diharamkan Allah, atau dia mengharamkan yang dihalalkan Allah, dan kita mengikutinya dan mendahulukan dia daripada Allah, maka sungguh orang itu telah menjadikan dia sebagai sekutu dari Allah. Wa qad waqa'a ilal kufri wa riddah, dan orang itu masuk kepada kufur dan riddah. Karena mesti taat hanya kepada Allah, mengambil penghalalan dan pengharaman apa yang diharamkan Allah dan Rasul, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi. Walaupun ia mengikuti orang alim dalam perkara yang menyelisihi Allah, bertingkat-tingkat tentunya, ya. Kalau kita atau seseorang dia tahu bahwa hukum dia adalah bertentangan dengan hukum Allah, dan apa yang ditetapkan oleh dia adalah bertentangan dengan hukum Allah, lalu dia ta'zim dan mengagungkan orang itu dan mentaati orang itu, dijadikan tandingan sebagai Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala,
maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Yang kedua, kalau dia berbuat maksiat, dia tahu ini haram, ya, lalu dia mengikuti penghalalan seseorang karena dia maksiat, durhaka, tapi dia tahu bahwa ini adalah tidak boleh, maka ini dosa besar, walaupun tidak sampai kafir dan cacat tauhidnya. Yang ketiga, mungkin ada orang yang tidak tahu kalau fatwanya itu bertentangan, kalau ucapan sang guru ini ataupun sang tokoh ini bertentangan, karena dia orang awam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga membagi. Jika orang tersebut lalai dalam mencari ilmu dan dia tidak tafakuh dalam agama, setidaknya orang ini berdosa karena tidak belajarnya, tetapi dia tidak berdosa dari sisi karena ketidaktahuannya, ya. Kecuali orang yang mencari ilmu lalu dia tidak tahu dalam masalah ini sehingga dia terjerumus, maka itu tidak berdosa, ya. Yang jelas penjelasan dari ayat yang ketiga tentang tauhid, bahwa tauhid itu menuntut bagi setiap mukmin untuk mengikhlaskan taat kepada Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang keempat, itu ayat yang terakhir, itu surah Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Pada ayat ini memang saya tidak berbicara tentang tafsir keseluruhan karena tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi kita mengambil inti-inti berkaitan dengan pokok tauhidnya. Allah berfirman, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Mereka mencintai sekutu-kutu itu seperti mencintai Allah. Dan orang-orang beriman, mereka sangat mencintai Allah. Jadi mereka sangat mencintai Allah daripada orang-orang musyrik mencintai sembahan-sembahan mereka. Ayat yang keempat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab tauhid dan tafsir tauhid. Maka kita katakan sebagai kaidah utama, al-mahabbatu aslu tauhid wal mahabbatu aslul iman. Cinta adalah merupakan pokok iman, dan cinta adalah merupakan pokok dari tauhid. Dan cinta yang merupakan pokok tauhid disebutkan oleh para ulama ada 3 bagian: mahabbatullah, mahabbatulillah, mahabbatu fillah. Dan yang merupakan bagian dari iman atau inti iman dan merupakan inti dari tauhid digambarkan dengan 3 kalimat. Yang pertama adalah mahabbatullah, mencintai Allah, yang mencakup mencintai Allah, mencintai nama-namanya, mencintai sifat-sifatnya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun mahabbatu lillah atau dinamakan fillah, an yuhibbal mar'u ma yuhibbuhullah, di mana seorang mukmin mencintai apa yang dicintai Allah. An yuhibbal iman, an yuhibbal islam, an yuhibbat taqwa, an yuhibba as-sunnah, wa an yuhibba ahlal iman wa ahlat tauhid
wa ahla ta'ah wa ahla sunnah. Sedangkan yang dimaksud cinta karena Allah atau dinamakan dengan cinta fillah, yaitu cinta kepada apa yang dicintai Allah, yaitu cinta kepada iman, cinta kepada tauhid, cinta kepada Islam, cinta kepada takwa, cinta kepada amal soleh, mencintai salat, mencintai puasa, mencintai zakat, mencintai jihad, dan seterusnya. Dan mencintai para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in dari orang-orang soleh. Maka ini adalah al-hubbu fillah. Dan ini adalah tauhid. Maka tauhid akan cacat dengan cacatnya mahabbah kepada ini. Jadi tauhid akan cacat dengan mahabbah kepada lawannya atau murka kepada yang tadi. Ya. Ini adalah berkaitan dengan mahabbah. Dan mahabbah yang wajib adalah tadi, yaitu mahabbatullah, mahabbatu fillah, mahabbatulillah. Wajib ahli tauhid mencintai Allah. Wajib ahli tauhid mencintai apa yang dicintai Allah. Jika dia membencinya dan jika dia tidak mencintainya, maka akan cacat tauhidnya. Ya seperti umpamanya subullah, subur rasul, mencela Allah, mencela Rasul adalah min nawaqidil iman, salah satu pembatal iman. Subul sahabah, mencela sahabat. Subul ulama, mencela ulama. Ini berbahaya, di antara yang bisa membatalkan iman seseorang. Karena iman itu konsekuensinya adalah cinta dan mencintai apa yang dicintai Allah Ta'ala. Dan ada cinta yang membahayakan tauhid, yaitu apa? Al-mahabbatu ma'allah. Para ulama mengatakan dan di sana ada cinta yang membahayakan tauhid, yaitu apa? Al-mahabbatu ma'allah, yaitu orang-orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, atau lebih daripada cinta kepada melebihi cinta kepada Allah. Fahada syirkun, maka ini adalah syirik, membatalkan kalimat la ilaha illallah. Yang di sini adalah mahabbah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dan yang kedua yang dimaksud dengan mahabbah sirriyah maksiat, yaitu apa? Mahabbah yang maksiat, yaitu manakala orang mendahulukan sesuatu dari Allah Ta'ala atau dari perintah Allah Ta'ala, bukan takdim kepada sesuatunya. Seperti seseorang berada di amalnya, di kantornya, di tempat rapatnya, di tempat pertaniannya, lalu dia mendengar suara adzan dan mendengar panggilan untuk sholat berjamaah. Lalu dia mengakhirkan sholatnya dan tidak berjamaah, maka cacat tauhidnya, karena dia tidak mendahulukan cinta kepada Allah, cinta kepada perintah Allah. Walaupun tidak kafir, tapi cacat. Seperti orang yang memiliki harta, ketika tahu ada perintah untuk sedekah, ada perintah untuk menunaikan zakat, dia tahu mengatakan zakat wajib, sedekah dianjurkan, tapi dia tidak mengeluarkan karena cinta kepada dunia, maka cacat tauhidnya, maka cacat imannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia mendahulukan dunia dari taat kepada Allah Ta'ala. Jadi tauhid menuntut orang taat. Maka disebutkan dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini jelas sekali. Dan ada cinta yang tidak berpengaruh kepada tauhid dan juga tidak bermanfaat kecuali kalau dibarengi dengan ibadah, yaitu apa? Mahabbah tabi'iyah, mahabbah yang sifatnya alamiah. Seperti apa? Mencintai istri,
Istri mencintai suami, bapak mencintai anak, anak mencintai bapaknya, manusia mencintai dunia, maka ini mubah. Selama tidak berpengaruh kepada cinta kepada Allah. Tapi jika mempengaruhi cinta kepada Allah Ta'ala, maka menjadi mahabbah maksiat. Mahabbah yang hukumnya maksiat dan mencacati apa? Tauhid. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa ahlu tauhid, mereka akan senantiasa mendahulukan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Mereka akan taat, mereka akan melakukan amal, mereka akan melakukan tuntutan iman. Jadi tauhid bukan sekedar kalimat la ilaha illallah. Tauhid adalah bukan sekedar ikrar dari kalimat apa? La ilaha illallah. Karena ini adalah merupakan rambu-rambu dari kalimat tauhid. Ya. Jadi rambu-rambu dari kalimat tauhid, bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir. Maka dengan itulah para sahabat ketika mereka mengikrarkan kalimat tauhid, maka mereka bertanya tentang amal. Mereka berlomba kepada amal. Mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala, karena mereka paham bahwa tauhid adalah bukan kalimat yang diucapkan oleh lisan semata, tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ya 4 ayat yang disebutkan tadi sebagai pembahasan menjelaskan tentang hakikat tauhid, batasan-batasan tauhid, rambu-rambu tauhid. Dan kita akan menyisakan waktu untuk soal jawab. Bismillah. Islam kejawen atau ajaran kebatinan? Ya bukan Islam. Ya. Bukan Murji'ah, itu bukan Islam ya. Oleh sebab itu ya udah dijadikan agama di antara agama yang diakui di Indonesia, dan bukan agama apa? Bukan agama Islam ya. Bismillah, bagaimana hukumnya belajar kepada orang yang berakidah ya Asy'ariyah, karena akidah berhubungan dengan tauhid. Karena yakin kita mengetahui Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi berakidah Asy'ariyah. Allah Ta'ala alam ya. Berkaitan dengan Imam Ibnu Hajar ataupun Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak dikatakan berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Akan tetapi lahu ba'dul aqwal may yata'athar bi kalami Asy'ariyah. Wallahu ta'ala alam, yang tepat untuk Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar tidak dikatakan berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Tetapi yang layak kita katakan bahwa dalam sebagian
ucapan beliau atau dalam sebagian pendapat beliau, terutama yang dimuat dalam kitab Fathul Bari, ada beberapa poin di dalam menafsirkan sebagian hadis-hadis sifat condong kepada pemahaman Asy'ariyah. Demikian juga Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tetapi apabila dikatakan berakidah Asy'ariyah, maka tidak. Karena dalam sisi lain, seperti berkaitan dengan masalah qada dan qadar, berkaitan dengan sisi lain, maka Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah berada di atas akidah Ahlussunnati wal Jamaah, wallahu taala a'lam. Apa hukumnya makan dan minum sambil berdiri? Mengingat ada hadis yang sifatnya dilarang dan hadis yang sifatnya memperbolehkan. Ya. Tentunya jika ada dua hadis, yang satu berupa larangan, yang satu adalah berupa perbuatan Nabi SAW, bahwa beliau pernah makan atau beliau pernah minum sambil berdiri, maka ada kaidah menurut para ulama adalah al-jam'u bainal adillah, imamkan, bahwa kita diwajibkan untuk menjamak, menggabungkan di antara dua dalil itu. Kalau tidak dengan tarjih, ya, atau tidak dengan nasah mansuh, maka dengan jalan yang dinamakan dengan jamak. Maka pada dua hadis tadi, jamaknya adalah dua sisi. Jadi menjamak dua hadis tadi, antara sabda Nabi SAW melarang makan atau minum sambil berdiri, dengan hadis yang Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, yaitu dengan dua cara menggabungkan. Yang pertama, menunjukkan bahwa larangan itu tidak sampai kepada haram, tapi makruh. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, bahwa kita melihat kapan Nabi SAW itu minum berdiri. Ternyata hanya dalam satu riwayat, yaitu ketika Nabi SAW berada di Zamzam. Setelah tawaf, beliau minum dan berdiri ketika di Zamzam. Maka para ulama mengatakan hukum asal makan atau minum adalah sambil duduk, dan dilarang dan haram kita makan atau minum berdiri, kecuali inda darurah, kecuali ketika madarat, yang dimungkinkan ketika Nabi SAW waktu itu tidak ada makom ataupun tidak sulit untuk duduk, maka beliau adalah makan sambil berdiri. Maka dengan itulah kita dalam hal ini ya tidak boleh sengaja makan atau minum sambil berdiri, karena hukum asal adab dalam makan dan minum adalah sambil duduk. Wallahu taala alam. Ketika mengetahui ada teman yang sudah cacat tauhidnya karena percaya tahayul, apa kita masih mendoakan kepada yang bersangkutan
bila mana sakit, ya doakan. Karena tentunya kita harus bisa membedakan antara hukum perbuatan dengan hukum orang yang berbuat. Tidak setiap perbuatan yang kafir atau yang musyrik maka pelakunya dihukumi sebagai kafir langsung atau sebagai musyrik. Karena dimungkinkan pelakunya tidak tahu atau belum paham atau belum sampai ilmunya. Maka kita tidak bisa serampangan seperti itu. Dan wallahu alam, bagi kita tetap untuk mendoakannya, dan dianjurkan bagi kita untuk mendoakannya. Wallahu taala alam. Bekerja di perusahaan orang Nasara, apakah termasuk loyal kepada mereka, dan apakah bisa mencacati iman atau mencacati tauhid? Tidak ya, karena para ulama mengatakan ada bentuk muamalah dengan orang kafir yang tidak termasuk mualah, seperti tijarah, yaitu berdagang, berjual beli, pinjam meminjam, saling memberi hadiah, ya. Kemudian ya termasuk ya kita bekerja pada orang kafir, tetapi juga tentunya tidak boleh kita berlebihan dalam menyanjung atasan kita dari atasan orang kafir yang tidak perlu ya, karena itu bisa mencacati tauhid. Tapi bekerja interaksi jual beli, bahkan menengok orang kafir yang berada di sekitar kita, jika ada maslahat maka itu pun dibolehkan dan tidak termasuk loyalitas yang terlarang. Ana sedang mempersiapkan diri untuk menyempurnakan separuh agama, yaitu menikah dengan menabung. Terkadang ana melihat berapa orang yang membutuhkan bantuan sedekah. Apakah ana harus mengutamakan sedekah atau menabung untuk menikah? Menikah enggak usah nabung, kelamaan. Ya, menikah nggak usah menabung ya. Menikah cepat-cepat menikah ya, dengan nikah mahar. Dan demikian juga apa? Demikian juga untuk walimah. Nanti menabung setelah menikah ya. Jadi jangan menabung untuk menikah. Orang yang ingin menikah tinggal bilang ke teman ya, kalau belum punya uang pinjam dulu gitu. Ya. Sebab orang yang menangguhkan pernikahan padahal dia itulah ingin menikah, dia berada di jurang api neraka. Ya, ini jadi filosof tentang pernikahan harus dirubah ya. Jadi pernikahan itu harus dipermudah. Dan bagi para bapak, para ikhwan, para ibu yang punya anak, percepat untuk menikahkan anak kalau memang udah layak nikah ya. Ya. Dan untuk menikah itu lebih baik muda ya. Karena antum bayangkan kalau antum nikah di atas 30 gitu ya, atau mungkin seumur itu, antum punya anak kecil, antumnya udah reyot gitu ya, udah pensiun, cari uang udah susah, nikah masih kuat. Biar antum punya anak kuliah, antum masih kuat fisiknya. Kalau udah tua ya nikah ya. Kalau istri atau perempuan nikah tua banyak disesar. Kalau melahirkan, kenapa? Nggak kuat fisiknya. Beda dengan masih muda. Ya. Nikah itu dipermudah. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya oleh para sahabat, wanita mana yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, wanita yang paling sedikit menuntut maharnya. Dan itu yang paling berkah. Dan perlu dicatat oleh antum, kalau akan nikah nggak usah punya apa-apa. Nanti punya apa-apa kalau udah menikah. Dan semua orang yang sekarang punya apa-apa awalnya tidak punya apa-apa. Setelah menikah jadi punya apa-apa.
Ya, catat oleh antum. Lagi buat apa antum banyak rumah kalau belum nikah? Buat apa? Kalau udah punya istri baru punya rumah. Ramadan yang lalu istri ana lagi menyusui, tetapi puasanya cuma 4 hari. Pertanyaan, selebihnya itu apa wajib dibayar puasa atau bayar fidyah? Ya. Apakah orang yang menyusui wajib mengqadha atau membayar fidyah? Maka para ulama berbeda pendapat kepada 3 kaul. Pendapat yang pertama yang mengatakan wanita yang menyusui atau wanita yang hamil disamakan dengan asyaikhul kabir, disamakan dengan orang yang tua yang tidak mampu berpuasa, maka dia membayar fidyah. Pendapat yang kedua yaitu wajib baginya qadha. Ya, seperti pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, seperti pendapat Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dan Syekh Mukbil, mereka berpendapat wanita yang menyusui, wanita yang hamil adalah wajib baginya qadha. Dengan hadis innallaha wada'a syatra salati alal musafiri was-sauma alal hamili wal murdi wal musafiri. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah meletakkan ataupun memotong setengah kewajiban sholat bagi yang safar, artinya 4 menjadi 2, dan tidak mewajibkan puasa bagi yang hamil, bagi yang menyusui, dan bagi yang safar. Maka disebutkan oleh para ulama, wanita yang wanita yang menyusui dan wanita yang hamil hukumnya sama dengan orang yang safar, yaitu mengqadha. Dan pendapat yang ketiga yang mengatakan, itu diriwayat dari Imam Malik, bahwa baginya mengqadha dan bayar fidyah. Jadi baginya mengqadha dan bayar fidyah. Ya. Maka ini 3 pendapat. Dan para ibu tentunya memilih di antara 2 pendapat. Kalau memilih untuk puasa, maka berarti puasa di hari-hari setelah bulan Syawal. Artinya dari mulai Syawal sampai akhir dari bulan Sya'ban. Dan jika seorang wanita belum sempat mengqadha pada tahun ini, maka berarti wajib diqadha pada tahun berikutnya. Jadi tidak lepas, maka bagi dia mengqadha di tahun berikutnya. Bagi siapa yang akan membayarnya dengan fidyah, maka fidyah dengan 2 cara. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, memberi setiap hari 1 orang miskin dengan makanan, yaitu makanan yang masak, ya, 1 kali. Dan apabila dengan yang mentah, maka dengan beras, yaitu nisfu sa', setengah sa'. Ya, gambarkan kalau 1 sa' dihitung dengan 3 kilogram beras, maka berarti setiap hari bagi wanita yang tidak puasa karena hamil ataupun menyusui, maka dia membayar 1,5 kilo untuk 1 orangnya. Jadi berarti kalau mau dibagikan ke 1 orang atau beberapa orang, berarti 45 kilogram diberikan bisa ke 1 orang atau dibagikan ke beberapa orang. Itu berkaitan dengan wanita yang menyusui ataupun hamil. Dan pendapat yang mana yang lebih kuat, ya silakan saja pilih di antara 2 pendapat tadi. Hanya saja saya merojihkan pendapat yang mengatakan wajib baginya adalah qadha, karena itu lebih kuat dalilnya, wallahu taala a'lam. Bagaimana agar Allah mengampuni dosa syirik yang sudah terlanjur dilakukan? Karena manusia tidak tahu. Ya tinggal istighfar, tinggal bertaubat dan tidak kembali lagi.
maka dengan itu dia telah bertaubat dan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menulis basmalah disingkat boleh tidak? Menulis doa jangan disingkat, apalagi menulis kata-kata sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga para ulama hadis pun mengatakan haram bagi seorang muhadis ketika mengatakan sallallahu alaihi wasallam hanya menulis shad mim, atau orang Indonesia apa? SAW. Ini nggak boleh, ya. Para ulama hadis mengatakan lebih baik kalau memang lagi cepat menulis, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam dalam lidahnya saja, ya, dan tidak ditulis dengan disingkat. Sebab Allah alam itu termasuk istihza, artinya bagian, ya, artinya menyepelekan, dan itu tidak boleh. Lupa sodakoh. Lupa sodakoh. Ustadz memberi ke yatim piatu, gimana hukumnya? Lupa gimana maksudnya? Nggak paham ya maksudnya. Lupa seperti apa maksudnya? Apa hukum aturan yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti guru menghukum murid yang datang terlambat? Al-hukmu nau'an, hukmu syar'i wa hukmu idari. Hukum itu ada dua, ada hukum syar'i, ada hukum idari. Hukum idari dalam istilah kita hari ini adalah hukum yang berkaitan dengan sistem manajemen. Kita di sekolah umpamanya guru atau murid wajib bagi setiap guru masuk jam 7 kurang 5 menit. Dia mesti ada sebelum ada muridnya. Pulang jam 4 sore. Ya. Hukum seperti ini wajib ditaati. Karena ini adalah hukum idari li ajli masalih wa fi raf'i mafasid. Karena ini adalah punya tujuan untuk menciptakan maslahat dan menolak apa? Madarat. Maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Demikian juga berkaitan dengan hukum seperti mungkin anak disuruh berdiri atau anak disuruh menghafal dan sebagainya. Maka ini yang dinamakan hukum tadribi, hukum yang berkaitan dengan apa? Pendidikan. Maka itu dibolehkan dengan rambu-rambu yang benar tentunya, ya, rambu-rambu yang benar. Ya. Contoh, ya, mungkin sekilas ini berkaitan dengan sekolah. Guru, tentunya guru itu macam-macam, ya. Ada guru bayar, ada guru nyasar, ada guru dasar. Kalau guru bayar adalah guru yang bertindak berakhlak seorang guru hanya ketika dia di kelas saja, dan dia menjelaskan hanya memberi informasi tentang ilmu. Itu namanya guru bayar. Yang kedua, guru nyasar. Guru nyasar macamnya banyak. Pertama, dia memang jurusannya ekonomi, tapi berhubung belum dapat job, akhirnya dia ngajar dulu. Ngajarnya apa? Ngajarnya matematika, padahal jurusannya ekonomi. Tidak sesuai dengan, ya, kualifikasi akademiknya. Bisa dikatakan guru nyasar.
Atau guru nyasar itu yang tidak proporsional ngajar. Kalau ngajar, dia ngajar buku fikih umpamanya. Anak-anak, mari kita buka ya buku halaman sekian. Coba baca ya, ibu mau keluar dulu gitu. Atau bapak mau keluar dulu. Ini namanya guru nyasar. Guru yang tidak proporsional. Dan bukan guru itu namanya. Yang ketiga adalah guru dasar. Guru dasar ini ya, orang yang betul-betul punya kualifikasi guru. Dan dia punya profesionalisme berkaitan dengan keguruan. Dan punya apa? Kemampuan mengajar. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tadi berbicara ya tentang bagian dari dunia pendidikan ya, dan mengajarkan agama ini, memang guru ini adalah orang-orang hebat. Dan memang guru ini harus orang-orang hebat. Kalau saya sering menyampaikan training tentang guru, dan mungkin di sini ada para guru ya di sekolah. Kalau tidak profesional, mending jangan jadi guru gitu. Karena ini membuat masalah untuk dunia pendidikan dan menjadi masalah bagi dunia anak. Kalau ingin jadi guru, maka adalah jadi guru profesional yang memiliki kemampuan. Saya berikan contoh ya. Antum mengajari matematika. Ya. Kalau sekolahnya sekolah pesantren, ngapain anak-anak kita diajari sinus kosinus itu? Yang sesungguhnya tidak ada relevansinya sih. Mau kuliahnya ke STI Ali, mau kuliahnya ke STDI, mau kuliahnya ke Lipia, mau kuliahnya ke Madinah, kok belajar sinus kosinus? Kelamaan, mubadir waktunya. Anak dikasih kosinus kosinus. Bahkan kalau antum akan dari jurusan ekonomi, ngapain belajar sinus kosinus? Karena tidak ada manfaatnya ya. Dan ini dunia pendidikan yang harus kita perhatikan. Ada celotehan saya bilang begini. Sebenarnya guru-guru matematika itu telah mengajari satu akhlak yang tidak baik, kata saya. Itu pada heran guru matematika. Kenapa Pak Ustadz? Saya katakan, antum itu mengajari anak sampai orang tua biasa pinjam tidak bayar. Kenapa? Antum mengajari matematika kan 15 kurang 9 5 pinjam katanya, gitu kan? Pinjam ke yang kiri katanya. Tapi nggak pernah dikembalikan itu. Karena bahasanya pinjam terus gitu kan. Dan terbiasa tidak dikembalikan. Sehingga mentalnya memang sampai tua pun, orang ngaji pun biasa pinjam tidak kembali gitu. Kenapa? Dari kecil diajari gitu. Kalau gurunya hebat, merubah kata-katanya, dan itu akan menjadi kejiwaan yang hebat. Si miskin pinjam ke si kaya gitu. Jadi yang kiri, yang kanan ini miskin, yang kirinya kaya gitu kan. Ini akan merubah gitu. Jadi masalahnya apa? Dalam dunia pendidikan itu bicaranya adalah bukan hanya materi, tetapi bagaimana sistem mengajar. Mengajar adalah bukan hanya buku, tapi bagaimana orang memahamkan buku, kan gitu. Mengajar adalah bukan bagaimana kita bisa mengajar, tapi bagaimana anak-anak bisa belajar, kan gitu. Itu apa? Dunia pendidikan. Coba antum ngajari apa? Di pesantren ngajari IPS. Di IPS itu mesti ada pelajaran tentang ekonomi, minimalnya perbankannya. Itu dari SD mungkin ada istilah. Di situ ada buku tulisannya gini. Umpamanya apa? Pak Ahmad
nyimpan uang di bank 1 miliar. Dia mendapatkan bunga sekian persen, umpamanya 2%. Berapa keuntungan Pak Ahmad gitu ya? Berapa 1 miliar dari 2%? Hah? 20 juta? Hah? 220 juta? 20 juta ya? Ya. Maka dia mengatakan apa? Keuntungan Pak Ahmad 20 juta. Nah, ini guru yang kurang ajar gitu. Tapi guru yang inovatif, dia berpikir. Dia bilang berapa uang haram yang harus dikeluarkan. Jadi sejak kecil anak udah tahu bahwa riba itu haram. Jadi ini hanya metode aja ya, bahwa apa? Kecerdasan orang tua, kecerdasan seorang guru. Jadi filosof apa? Berpikir, termasuk tadi yang akan menikah gitu kan. Ketika filosofnya keliru dan ketika orang tua juga filosofnya keliru, itu masalah dalam kehidupannya. Maka mesti kita mengupdate tentang sistem gitu ya. Dan bagi sekolah-sekolah, ini ada kesempatan saya 5 menit, maaf ya, karena saya tidak sempat duduk dengan kepala sekolah di sini. Tapi nggak apa-apa, karena saya bicara di mana saja sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Wajib bagi setiap lembaga pendidikan yang punya lembaga itu yang tahu pendidikan. Jadi ketua yayasannya, para pembinanya gitu ya, kemudian kepala sekolahnya itu harus betul-betul tahu tentang pendidikan. Jangan dia hanya membuat sekolah tapi tidak tahu sistem pendidikan. Dia menjadi penasehat, dia menjadi pembina tapi tidak tahu apa yang semestinya gitu. Nah, ini kadang terbahaya gitu. Kemudian kita itu mesti, saya katakan begini, kalau orang jadi pemimpin itu harus punya keterbukaan, harus punya relasi gitu. Dia harus melihat orang lain gitu. Jangan melihat dirinya sendiri. Maka sekolah manapun yang ingin maju, maka dia harus melihat orang lain. Jadi dia jangan hanya melihat di sini, bahkan mungkin membatasi dengan istilah manhaj salaf dan sebagainya gitu ya. Yang terkadang manhaj salaf tidak apa-apa gitu, tapi dianya saja yang tidak paham kepada dunia pendidikan. Kan ini masalah dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian wajib diketahui oleh antum, dunia pendidikan berhadapan dengan dua dilema. Yang pertama, pendidikan adalah lembaga mendidik manusia. Kalau lembaga pendidikan adalah lembaga mendidik manusia, maka mesti lembaga pendidikan itu tanpa tes. Setiap manusia yang datang ke sini harus dididik gitu. Karena ini dinamakan lembaga pendidikan. Jangan dites, ini belum bisa, ini tidak masuk ke sekolah ini. Ini namanya bukan sekolah manusia. Jadi kalau pakai tes seperti ini bukan sekolah manusia. Karena manusia mesti dididik. Yang tidak tahu dikasih tahu kan, dididik. Makanya apa? Sekolah itu mestinya apa? The best process, bukan the best input. Kalau gurunya the best inputnya. Jangan guru yang tidak profesional dikumpulkan di sini. Tapi terkadang apa? Terkadang kan antum udah bikin sekolah, gurunya belum ada, ya terpaksa siapapun bisa dikumpulkan di sini itu. Dan ini juga masalah dalam dunia apa? Pendidikan harus diupdate. Nggak apa-apa ya. Kalau tersinggung nggak apa-apa, insya Allah. Yang kedua, bahwa kita itu sekolah berkaitan dengan prestise. Karena para bapak, para ibu mesti akan bertanya, berapa piala yang didapatkan oleh sekolah ini gitu. Kemudian lulusannya kemana? Mesti bertanya gitu kan. Karena kita juga tidak ngeh dengan dunia pendidikan itu. Dengan dunia pendidikan ini kemana? Dan saya sampaikan tentang dunia pendidikan. Saya itu tidak punya ijazah kecuali ijazah SD. Dan saya biasa mentraining tentang dunia pendidikan bagi orang-orang yang S2 dari sekolah-sekolah perguruan tinggi. Menjelaskan tentang apa itu pendidikan dan apa unsur-unsur pendidikan. Jadi apa? Kita itu membangun skill, bukan membangun kertas. Jadi membangun skill, membangun kertas. Nah, kemudian yang terakhir saya katakan begini. Kalau ada seseorang, kita maaf ya,
kita gelarnya S2 atau gelarnya S3 atau S1, catat dulu bahwa gelar kita itu berkaitan dengan muqarrar. Gelar kita belum berkualifikasi dengan kemampuan yang ada di tengah masyarakat. Maka oleh sebab itu setiap di antara kita itu harus terbuka. Kalau saya dikatakan gelarnya doktor, maka bisa terbatas. Gelar doktor saya ini berkaitan dengan muqarrar, bukunya ini, kurikulumnya ini, itu aja kan. Baru saya dapat legalitas doktor ini. Tapi kemampuan kualifikasi dia sama enggak dengan gelarnya itu belum tentu. Maka disitulah orang harus punya keterbukaan dengan alam sekitarnya, dengan apa-apa yang ada di sekitarnya, agar kita mencapai satu kesempurnaan, baik dalam berdakwah ataupun dalam membuat lembaga-lembaga pendidikan seperti ini. Dan tentunya ini bangunannya masya Allah, ya. Tetapi saya belum melihat yang lainnya, ya. Baru melihat ya kantornya masya Allah gitu ya. Insya Allah dengan baiknya kantor, yang lainnya akan baik juga insya Allah. Nah, tapi apa? Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai jam 11 karena pesawatnya jam 2 ya. Jadi saya minta maaf sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dan yang terakhir nggak usah diingat ya. Nasihat yang terakhir nggak usah diingat, tapi mudah-mudahan menggugah hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.